Nah, ternyata teman-teman ada satu hal yang cukup menarik yang mungkin terlewatkan oleh kita karena kita terlalu fokus dengan US Treasury Yield ataupun bahkan obligasi Amerika itu sendiri. Nah, ternyata kita dapatkan sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Kalau Anda lihat USD Japanese Yen mengalami penurunan, artinya Japanese Yen mengalami penguatan terhadap US dollar dan secara kebetulan memang US dollar pun mengalami penurunan atau pelemahan. Kira-kira apa dampaknya dan bagaimana selanjutnya? Lalu kemudian bagaimana dengan dampak dari data ekonomi nanti malam, yaitu terkait dengan data PMI. Di mana kalau kita lihat dari economic calendar, seharusnya mungkin di 2 hari terakhir, hari Kamis dan hari Jumat, itu akan menjadi sisi yang menarik dari sisi data ekonomi. Mungkin itu juga yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Ini dah ulasannya. So, faktor penggerak market yang pertama tentunya dari pasar obligasi. Dan kali ini kita bicara tentang Japanese Government Bond Yield alias imbal hasil dari surat utang negara pemerintah Jepang. Kalau misalnya kita lihat dari kemarin, sepertinya obligasi pemerintah Amerika yang mulai penurunan, lalu kemudian dolar akhirnya melemah dan akhirnya safe haven beralih kepada Japanese yen dan juga tentunya emas ya. Tapi ternyata bukan hanya itu yang membuat kenapa Japanese yen mengalami penguatan alias USD Japanese yen mengalami penurunan. Ada hal yang cukup penting dan itu adalah kaitannya dengan Japanese Government Bond Yield. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Yang kedua adalah terkait dengan inflasi Inggris. Kita sudah sempat lihat kemarin data sore hari atau data siang hari melihat data CPI Inggris yang dirilis dengan angka yang lebih tinggi, bahkan 3,5%. Bayangkan dari sebelumnya 2,6% tiba-tiba melonjak ke 3,5%. Ya, kita belum bisa memastikan apakah ini memang dampak dari tarif atau memang ada kekhawatiran tertentu terkait dengan kenaikan harga setelah tarif diberlakukan. Ingat, satu-satunya negara yang saat ini bisa dikatakan sudah selesai atau mungkin sudah menemukan kesepakatan dengan Amerika, itulah Inggris. Cuman masalahnya dengan 10% dan juga mungkin kesepakatan lainnya, mungkin kita perlu telah lebih lanjut. Apakah itu berdampak positif atau negatif terhadap ekonomi? Tentunya kaitannya dengan kebijakan tarif ya, begitu ada tarif yang diberlakukan, otomatis harga-harga kecenderungannya mulai kenaikan. Dan saya rasa itulah yang membuat kenapa tingkat harga ataupun inflasinya justru mengalami lonjakan naik. Nah, hal ini tentunya akan berdampak signifikan dengan ekspektasi penurunan suku bunga BOE berikutnya. Sementara itu DPR Amerika sedang melakukan agenda pertemuan ataupun agenda voting ya, dan itu akan dimunculkan di hari Rabu sore alias mungkin di Kamis dini hari waktu Indonesia bagian barat. Berarti kalau ini berarti di jam 3 ya, di jam 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Ya, saya rasa kalau secara hitungan harusnya bisa lolos. Kalau misalkan ini drama tidak berkepanjangan, apalagi Partai Republik menguasai hampir bisa dibilang mayoritas di DPR ataupun bahkan di parlemen. Jadi kalau kita hitung-hitungan secara nyata, harusnya tidak akan ada masalah untuk masalah voting ini. Hanya saja internalnya inilah yang membuat agak ambigu. Karena dalam internal sendiri terjadi bentrokan ataupun perbedaan pandangan. Beberapa hal yang sudah kita bahas sejak kemarin. Oke, berarti kalau kita lihat dari Japanese Government Bond Yield, kelihatannya ini adalah desakan untuk BOJ segera bertindak, alias mungkin semacam intervensi. Tapi kali ini intervensinya kecenderungannya bukan untuk memperkuat mata uang, tapi melainkan untuk kontranya, yaitu melemahkan mata uang. Ini kaitannya dengan Japanese Government Bond Yield. Kita ingat, patokannya adalah kalau misalkan yieldnya mengalami kenaikan atau imbal hasil mengalami kenaikan, maka yang kita tahu adalah harusnya mata uang negara tersebut akan mengalami penguatan. Dan itulah yang terjadi pada USD Japanese Yen. Dia turun, artinya Japanese Yen mengalami penguatan terhadap US dollar. Ya, walaupun kalau kita lihat secara tidak, ya mungkin bisa dibilang secara kebetulan ya, karena kita lihat imbal hasil dari Amerika pun mulai kenaikan, ya harusnya kan kita berpikir bahwa itu akan memberikan kesempatan untuk Japanese Yen mengalami pelemahan. Nah, ternyata inilah jawabannya. Bukan hanya kaitannya dengan dia diincar sebagai safe haven, berhubung dengan obligasi pemerintah Amerika yang mengalami penurunan, tapi juga karena posisinya US ataupun ya kita sebut Japanese Government Bond Yield ya, imbal hasil untuk Japanese Government Bond-nya justru malah mengalami lonjakan kenaikan. Ya, alhasil yang kita dapatkan adalah penurunan di USD Japanese Yen. Nah, imbal hasil Japanese Government Bond yang disebut ini adalah super jangka panjang, yang berarti mungkin tenornya adalah 30 tahun ya. Nah, ternyata hasil pertemuan dari BOJ kemarin dengan para pelaku pasar obligasi terbesit dengan catatan bahwa permintaan ataupun bahkan likuiditasnya justru cukup rendah terhadap obligasi pemerintah
jangka waktu 30 tahun tersebut. Tentunya ini menjadikan tuntutan dari para pelaku pasar supaya BOJ meningkatkan kembali pembelian obligasi super panjang tersebut. Ya, artinya kalau kita sudah lihat bahwa rekayasanya kan mereka inginkan untuk penguatan mata uang dan kemudian didorong dengan kenaikan suku bunga. Artinya kalau misalkan ternyata ini pun terjadi terlalu kuat, ya mungkin bagi pasar itu tidak terlalu bagus, apalagi kalau ini kaitannya dengan pasar obligasinya. Ya berarti hampir sama dengan apa yang terjadi pada Amerika. Obligasi dari pemerintah Jepangnya turun dan itu berarti dianggap sebagai pengurangan permintaan. Tingkat permintaannya berkurang, yaitulah yang membuat kenapa Japanese government bond yield-nya itu mulai kenaikan. Jadi kira-kira apakah nanti ke depannya di tanggal 16 dan 17 Juni ini akan terjadi kejutan? Kejutan yang dimaksud mungkin dia tidak akan menaikkan suku bunga, melainkan dia akan melakukan satu hal kaitannya dengan pasar obligasinya. Either itu mungkin untuk mengurangi ataupun bahkan ya katakanlah mungkin meninjau kembali rencana pengetatan yang dimaksud terkait dengan obligasi, Japanese government bond. Nah, kalau misalkan ya berarti kita mungkin akan lihat ini adalah alasan mungkin 1 atau 2 bulan ke depan ya. Kalau misalkan kita lihat dari keputusan di bulan Juni nanti terjadi kesepakatan untuk merubah atau mungkin mengintervensi, maka hati-hati. Kemungkinan ini akan membuat Japanese yen terbebani. Kalau dengan kata lain, Japanese yen terbebani artinya Japanese yen melemah. Kalau dia melemah, berarti kemungkinan USD Japanese yen akan mulai kenaikan. Jadi hati-hati di bulan Juni ke depan. Oke, berarti kalau begitu permasalahan berikutnya adalah terkait dengan inflasi. Yang akhirnya yang membuat terjadinya ekspektasi penurunan suku bunga itu adalah terkait dengan inflasinya. Kalau inflasinya lebih rendah, otomatis bank sentral tentunya akan lebih punya alasan untuk melakukan penurunan suku bunga. Nah, masalahnya adalah kalau dia sudah naik lagi dari 2,6 menjadi 3,5%, tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar untuk bank sentral. Apakah mereka akan lanjutkan dengan penurunan itu atau mereka akan ada jeda seperti yang dilakukan oleh Fed dan kawan-kawannya, atau mungkin nantinya mereka akan hanya menurunkan 1 kali lalu kemudian selesai. Ya, secara keseluruhan sebetulnya target dari terminal rates mereka itu belum tercapai. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Bailey beberapa waktu lalu. Hanya saja dengan kondisi seperti ini, inflasi mungkin akan membuat mereka jeda lebih dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk turunkan kembali. Dan bahkan para pengamat ekonomi menilai kemungkinan pasar masih akan melihat data-data inflasi tersebut akan mengalami lonjakan naik. Apalagi per 9 Juli ke depan, semua tarif resiprokal itu akan diberlakukan. Dan ya pengecualiannya adalah resiprokal yang dimaksud bukan tarif tinggi yang disampaikan di tanggal 2 April yang lalu, melainkan tarif yang hasil negosiasi. Ya tentunya Inggris paling rendah ya 10% dan kita ingin tahu ke depannya apakah ini akan menjadikan kondisi yang cukup bagus untuk ekonomi Inggris sendiri atau justru malah menjadi problematik yang terbaru. Nah, sementara terkait dengan RUU pemangkasan pajak, saya rasa ini kembali lagi ke masalah drama politik yang saya maksud. Kalau misalnya kita bicara tentang hitung-hitungan tadi, maka seharusnya Partai Republik yang menguasai parlemen harusnya dengan sangat mudah juga, karena di sisi lain di DPR pun tidak kalah banyak ya, jadi posisinya juga bisa dibilang suara mayoritas. Artinya secara hitung-hitungan harusnya nanti di hari Rabu sore atau dalam artian Kamis dini hari, maka kita bisa dapatkan ini adalah kesepakatan yang mungkin akan sangat dinantikan oleh Donald Trump. Nah, kalau memang ternyata sepakat, mungkin kita akan lihat pembalikan dari sisi pasar saham seperti yang terjadi saat ini. Nasdaq bahkan bisa dibilang terjadi rebound setelah sempat turun sampai 21.200, kemudian dia rebound sampai 21.500. Sektor teknologi membawa berkah bagi saham lainnya, sehingga kemungkinan ya katakanlah mungkin hari ini atau malam nanti kita akan melanjutkan kenaikan tersebut pada pasar saham. Kalau misalkan terjadi kesepakatan. Nah, tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, maka penundaan apapun bentuknya, ya kaitannya dengan deadlock ataupun mungkin tidak sepakat atau bahkan perpecahan pendapat di dalam internal Partai Republik sendiri, maka itu akan dijadikan sebagai alasan bagi pasar melihat adanya ketidakpastian dalam sisi politik internal Amerika. Dan biasanya drama politik itu akan membebani pasar saham, dan tentunya ketidakpastian lagi-lagi itu adalah garis bawahnya selalu menguntungkan kepada safe haven, dan mungkin emas akan melanjutkan kenaikan. Kita tinggal tunggu saja ya, lihat dengan apa yang terjadi hasil dari pertemuan tersebut. Oke, untuk ekonomi kalender hari ini kita akan bicara tentang PMI dari beberapa kawasan, terutama Inggris, Eropa, dan juga
Amerika. Nah, khususnya kalau misalnya kita lihat intinya sih, saya sih berharap dengan data-data tersebut, baik itu service ataupun manufacture, kita mungkin untuk euro sendiri, kalau lihat dari angka 49,2 dari 49,0 untuk manufacture, kemudian 50,4 dari 50,1 tentunya untuk service, sementara untuk Inggrisnya 45 dengan 50. Jadi saya rasa kedua zona ini, kedua kawasan ini mengharapkan data yang relatif bisa dibilang satu di manufakturnya lebih tepatnya lebih mungkin masih kontraksi ya, artinya pelemahan di sisi manufaktur, sementara di sisi service atau jasanya diperkirakan masih akan relatif ekspansi. Jadi kalau memang ternyata datanya sesuai ekspektasi, ya otomatis yang akan menjadi penguat atau pendorong untuk euro ataupun bahkan pound sterling kelihatannya adalah di sektor jasa atau service. Tapi ini akan beda cerita kalau ternyata data-datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Mungkin kita akan lihat penurunan dan berbalik turun, apalagi setelah terjadinya kenaikan ataupun dorongan dari penguatan mata uang Inggris. Nah, ini adalah hasil CPI tadi sore. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan yang bisa terjadi, ya mungkin saja nanti kita akan lihat malam harinya akan terjadi pembalikan kalau terpenuhi syaratnya, yaitu pelemahan dari data ekonomi. Oke, kemudian dilanjutkan dengan data-data dari Amerika yang tentunya ini adalah dinantikan karena dari sejak hari Senin sampai hari Rabu tidak terdapat data ekonomi Amerika yang signifikan. Oke, tolong perhatikan ini Soldier Base Game. Di situ angkanya 230.000 dari 229. Ya, ini hitungannya sebetulnya tidak ada banyak perubahan ya. Bagi saya yang paling mencolok adalah kalau dia melonjak di atas 250.000, barulah kita akan surprise di situ. Tapi so far dia masih terlalu tahan di 240, 243.000. Ya, level tertingginya kemudian dia turun lagi 220, 200 ya sekarang ini bertahan di 229, 230-an. Jadi kalaupun misalkan lihat dari data, harusnya ini tidak akan mencerminkan sesuatu hal yang signifikan. Tapi kalau lihat dari angkanya, ya kecenderungannya punya tahapan yang terlalu menunjukkan kenaikan. Artinya mungkin tingkat pengangguran sudah mulai agak bertambah. Dan itu harusnya menjadi beban untuk ekonomi Amerika kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Nah, kemudian terkait manufacture PMI, kemungkinannya penurunan ya, manufakturnya 49,9 di bawah 50 berarti selalu kita bilang itu adalah kontraksi. Kontraksi berarti negatif untuk ekonomi, sementara kalau misalkan ekspansi itu berarti positif untuk ekonomi. Kalau begitu, mungkin yang akan menjadi jegalan untuk emas nanti malam itu adalah data PMI dari Amerika dan ini kaitannya dengan PMI service. Tolong hati-hati, kemungkinan kalau misalkan anggaplah harga emas ini kemungkinan akan stuck di level 3330 ataupun bahkan 3340. Mungkin yang kita bisa harapkan wave keempat untuk potensi koreksi ya walaupun terbatas ya, kemudian dia akan mulai kenaikan karena masalah ketidakpastian lagi. Cuman memang di sini mana yang lebih dulu? Kelihatannya akan lebih muncul duluan adalah hasil dari voting DPR. Kalau voting DPR-nya disetujui, maka emas akan turun lebih dulu. Dan itu yang kemungkinan akan terjadi. Tapi kalau misalkan DPR menahan ataupun bahkan mungkin tidak terjadi kesepakatan, mungkin mereka akan menunda sampai ke minggu depan. Nah, kalau itu terjadi berarti emas punya harapan untuk naik kembali. Nah, di sisi lain, skenario malam harinya tentunya harus berhati-hati dengan data PMI service tadi. Oke, berarti kalau begitu dengan data existing home sales pun saya rasa kita mungkin akan mirip-mirip dengan angka sebelumnya ya. Mungkin ini akan berpengaruh, mungkin juga tidak. Tapi saya rasa yang paling berpengaruh adalah data PMI tersebut.